Protes penutupan ruas jalan sebidang di perlintasan kereta tanpa palang pintu ini terjadi di Jalan Brigjen Sudiarto Lodoyong, Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Tak terima akses jalan ditutup, dengan bergotong royong, warga berupaya membongkar palang baja yang menutup jalan sebidang perlintasan kereta. Ya, tanggapannya gimana soal itu, Mas? Ya sangat merugikan, Mas, karena akses jalan saya mau ke pasar ya lewatnya sini. Terus ini ada pemberitaan nggak, Pak? Nggak ada. Tahu-tahu ya udah ditutup gini, makanya kita kecewa sama KAI. Nanti kita menempatkan personil pada saat lintasan kereta di sini. Kami tempatkan personil yang ada di perlintasan di sini. Ada tempat simpang yang di sini. Nanti kami tempatkan personil dari Dinas Perhubungan. Penutupan jalan sebidang perlintasan kereta api ini dilakukan setelah sebelumnya sempat terjadi kecelakaan yang melibatkan mobil saat melintasi rel kereta tanpa palang pintu. PT KAI kemudian melakukan penutupan jalur yang dianggap warga tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Langkah ini yang kemudian memicu protes warga karena dianggap menghambat aktivitas warga setempat. Mari. Kericuhan antara sekelompok warga dengan pihak kepala dusun ini terjadi di Desa Seibluru, Asahan, Sumatera Utara. Kericuhan terjadi karena warga kesal dengan ulah kepala dusun yang menutup akses jalan desa menggunakan kayu. Pak Polisi. Aksi saling pukul menggunakan kayu nyaris terjadi. Sejumlah pihak berusaha melerai keduanya. Untuk mengakhiri keributan, warga kemudian melaporkannya ke Mapolsek Kisaran dan berharap jalan desa dapat dibuka. Itu termasuk jalan umum, bukan ternak saja yang apa. Oh, itu jalan bukan milik dia ya, Pak? Bukan. Penutupan jalan oleh kepala dusun bukan pertama kali terjadi dan sempat dimediasi oleh pemerintah desa setempat. Warga mengaku jalan yang ditutup merupakan jalan umum yang biasa dilintasi warga untuk beraktivitas. Halo, selamat sore pemirsa, kita berjumpa di Newsroom, ruang memperbarui informasi Anda yang terjadi sepanjang hari ini. Saya Anissa Dasuki. Inilah kejar-kejaran antara petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan dengan pengemudi taksi gelap yang diduga membawa sabu. Alih-alih menyerah, pelaku justru memacu kendaraannya untuk melarikan diri. Aksi pelarian pelaku bahkan mengakibatkan sejumlah kendaraan warga rusak tertabrak. Pelarian baru terhenti saat pelaku terjebak di gang sempit. Ketika ditangkap, pelaku sempat membuang narkotika jenis sabu seberat 26 gram yang dibawanya dengan tujuan menghilangkan barang bukti. Dari pemeriksaan polisi, pelaku bukan kali ini saja tertangkap membawa sabu. Tercatat pelaku pernah berurusan dengan polisi akibat kasus narkoba dengan modus taksi gelap. Atas perbuatannya, pelaku terancam penjara lebih dari 5 tahun. Sebuah video yang memperlihatkan seorang berseragam kejaksaan menghamburkan uang kertas di sebuah acara viral di media sosial. Sementara sejumlah orang lainnya yang juga berseragam kejaksaan sedang berjoget. Video ini diduga diambil saat pisah sambut salah satu jaksa di lingkungan Kejaksaan Negeri Lahat, Senin 23 Mei kemarin. Usai video ini viral di media sosial, jajaran Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menggelar pertemuan yang diduga membahas kasus ini. Hingga saat ini tidak ada satupun dari pihak Kejaksaan Negeri Lahat yang mau memberikan keterangan. Dengan didampingi polisi militer, terdakwa kasus penabrak sejoli hingga tewas, Kolonel Prianto, kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Militer Tinggi Jakarta. Agenda sidang adalah duplik atau tanggapan dari terdakwa atas replik Auditor Militer Tinggi 2 Jakarta yang dibacakan pada pekan lalu. Melalui penasihat hukum, Kolonel Prianto hingga kini tetap membantah bahwa dirinya melakukan pembunuhan berencana. Prianto meyakini korban bernama Handi sudah dalam kondisi tak bernyawa sebelum dibuang ke aliran Sungai Serayu. Namun Auditor Militer Tinggi 2 Jakarta menegaskan bahwa terdakwa terbukti berniat membunuh korban. Hal ini didasarkan bukti bahwa terdakwa memiliki waktu yang cukup untuk membawa korban ke rumah sakit. Namun terdakwa justru memerintahkan anak buahnya untuk membuang korban dan meminta untuk mengecek media sosial usai mobilnya menabrak sejoli.
Puluhan rumah semi permanen di Jalan Keramat, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ludes terbakar. Diduga api dipicu korsleting listrik dari salah satu rumah. Api dengan cepat berkobar dan membakar puluhan rumah semi permanen di Jalan Keramat, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa siang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke rumah-rumah warga yang lokasinya berdekatan. Kebakaran diketahui dari timbulnya asap dari salah satu rumah warga. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Ya kita udah pasrah aja, tapi dari warga itu udah bau-membau untuk memadamkan, tapi ya cumanya air keran kan nggak begitu kayak. Nah, Pak, saat peristiwa kebakaran itu apa terdengar ledakan atau seperti korsleting listrik itu sendiri warga pada tahu nggak Pak sebelumnya Pak? Nggak ketahuan dari aliran listrik atau dari kompor. Kondisi rumah Bapak sendiri? Tak dapat berbuat banyak, warga yang rumahnya terbakar bahu-membahu menyelamatkan barang berharga yang masih dapat diselamatkan. Api berhasil dipadamkan setelah 12 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kasusnya kini ditangani Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sebuah mikrobus berisi rombongan wisatawan alami kecelakaan tunggal di Bayeman, Purbalingga, Jawa Tengah. 12 penumpang dan pemilik rumah yang ditabrak mikrobus terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Inilah video amatir warga yang merekam pasca kecelakaan mikrobus yang alami insiden kecelakaan tunggal di Bayeman, Kecamatan Karangreja, Purbalingga, Jawa Tengah. Diduga sopir tak mampu kendalikan mikrobus yang alami remblong sehingga menabrak rumah warga hingga akhirnya terguling. Akibatnya belasan penumpang dan pemilik rumah alami luka-luka. Korban segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Korban yang dirawat itu semuanya ada 12 korban luka ringan, kemudian ditambah dengan satu pengemudi juga mengalami luka ringan juga. Sedianya mikrobus membawa wisatawan dari Tegal tujuan Purbalingga. Namun agenda wisata ini berantakan dan justru berujung petaka. Saat ini, kasus kecelakaan ditangani Polres Purbalingga, Jawa Tengah. Sengketa lahan yang memicu bentrokan warga dengan pihak swasta di Kabupaten Karo, Sumatera Utara berbuntut panjang. Selain sempat menyebabkan sejumlah warga terluka, belasan orang ditahan polisi terkait kasus ini. Inilah suasana kericuan saat warga terlibat bentrokan dengan pihak swasta di Puncak Siosar, Kecamatan Tigapadah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Warga sempat mengusir pekerja yang telah mengoperasikan alat berat. Bahkan kericuhan berlanjut. Warga tak terima pekerja mulai menggarap lahan yang diklaim masih bersengketa. Akibat bentrokan, belasan orang terluka dan 4 diantaranya terluka parah. Korban luka segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Buntut dari kericuan berdarah ini, jajaran Dirkrimum Polda Sumatera Utara bersama Polres Tanah Karo mengamankan 17 orang yang terlibat bentrokan. Terkait dengan proses penegakan hukum ini, polisi bertindak bahwa objek tersebut adalah objek yang dalam status quo. Karena sebelumnya memang sudah ada saling mengklaim dan sudah berperkara baik itu di kantor polisi berkaitan dengan laporan polisi yang ada di Polres Tanah Karo, kemudian adanya gugatan-gugatan perdata. Pakai parang panjang. Saat ini polisi bersama Pemkab Taro tengah menyelidiki status pemilikan tanah yang diklaim kedua belah pihak. Sudah ada kena yang korbannya. Bahkan kedua belah pihak telah melakukan gugatan perdata terkait status pemilikan tanah sengketa. Hingga kini, Forkompinda Tanah Karo terus melakukan upaya perundingan guna mencari solusi sehingga bentrokan tidak kembali terjadi. Hanya karena motor mempelai pria di Palembang, Sumatera Selatan tidak hadiri pernikahannya sendiri. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap di Newsroom.